Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz Ustazah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Sub pembelajaran yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Materi pokok pembelajaran hari ini: 1. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Apakah ini yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah suatu tempat pada permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh setiap makhluk hidup untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya? Oleh sebab itu, anak-anak harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan interaksi. Berikut ini video dan gambar tentang interaksi. Ini kita di insert. Nah, itu ada tombol gini kan. Sambil aneh ingat ya. Jawab ini video. Oh, gimana tadi? Insert video. Video main. Nah, ini. Kita nempatannya mau di mana? Ini video. Interaksi merupakan sebuah proses yang menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Misalnya saja, daerah perkotaan yang memiliki ciri dengan bangunan gedung yang bertingkat menjulang tinggi ke langit. Sedangkan ciri di perdesaan terlihat bangunan yang sederhana dan tidak ada bangunan yang menjulang tinggi. Selanjutnya, jika ditinjau dari mata pencaharian, kita dapat melihat bahwa masyarakat di daerah perdesaan lebih cenderung memiliki pekerjaan untuk mengelola tanah, seperti bertani ataupun berladang. Sedangkan masyarakat di daerah pantai, masyarakat lebih cenderung untuk memilih pekerjaan sebagai nelayan. Dari contoh dan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu lokasi pun di dunia ini memiliki karakteristik yang sama persis. Karakteristik inilah yang mengakibatkan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi ini. Interaksi itu sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, serta penyebutan yang berbeda-beda. Bentuk interaksi ruang yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya seperti emigrasi, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi.
Bentuk interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya yaitu pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca koran, melihat tayangan televisi, internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan bentuk interaksi yang terakhir adalah transportasi. Transportasi merupakan suatu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Interaksi keruangan dapat terjadi jika 1. Kondisi saling melengkapi, 2. Kesempatan antar ruang, 3. Kemudahan transfer. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi apabila ada wilayah yang memiliki perbedaan hasil komoditasnya. Contohnya, Bengkulu Selatan, penghasil ikan air tawar maupun air laut, sedangkan daerah Pagar Alam, penghasil sayur mayur. Wilayah Bengkulu Selatan membutuhkan sayur mayur, sedangkan wilayah Pagar Alam membutuhkan ikan air tawar maupun ikan air laut. Apabila masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah Bengkulu Selatan melakukan interaksi dengan wilayah Pagar Alam dalam bentuk aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, anggap saja wilayah A merupakan wilayah Bengkulu Selatan, wilayah B merupakan wilayah Pagar Alam, dan C merupakan wilayah Kepayang. Dilihat dari jarak, maka sebagian besar pedagang lebih memilih membeli atau mengambil sayur mayur dari daerah Pagar Alam karena jaraknya yang tidak jauh dan tidak memakan waktu lebih lama. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau jasa memerlukan sebuah biaya. Biasanya biaya yang dicari ialah biaya yang lebih rendah. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Contohnya, apabila jalan di desa ke kota rusak, maka mereka sulit mendapatkan harga barang yang murah karena jalannya mengalami kerusakan. Tetapi apabila jalannya mudah dilalui, maka barang-barang yang ada di daerah tersebut biasanya akan lebih murah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi antar ruang merupakan suatu cara untuk mengelola ruang berdasarkan potensinya dan permasalahannya, serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kita semua. Lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.